di bawah sadar itu sangkara. Karena kilesa itu sangat licin, bagaikan belut. Karena pikiran itu sangat licin sekali, dia sangat belut. Nah, kalau biasanya kita gunakan istilah kilesa itu adalah pikiran. Namun dipahami saja tidaklah cukup. Kalau dipahami aja juga tidak cukup ya. Jadi kita harus melainkan kita juga harus berusaha untuk berjuang menyadari dan mencatat semua bentuk penghambat di jasmani dan mental untuk melenyapkannya. Nah, di sini Bante harus kata sedikit penjelasan tentang berjuang. Berjuang itu kita harus kalau muncul hambatan sekeras apapun kita lampaui dia. Itu nama juang. Kalau Anda muncul misalnya nanti satu saat Anda muncul moha yang kuat sekali karena membuat Anda jatuh dan sebagainya. Itu harus kita lampaui. Kadang-kadang kita butuh alat bantu dan sebagainya untuk melenyapkan dia. Itu disebut berjuang ya. Lalu kita lihat lagi lebih lanjut. Pernahkah kita mengalami rasa bosan, sedih, capek, atau mengantuk? Jawabannya pasti iya. Kita semua pasti pernah mengalami perasaan-perasaan tersebut. Perasaan-perasaan itu timbul tenggelam mengikuti pikiran kita. Nah, itu karena kilesa itu selalu muncul di pikiran, maka disebut pikiran. Inilah yang disebut sebagai kilesa. Nah, kalau yang sudah muncul di pikiran itu disebut kilesa. Kilesa adalah bentuk-bentuk kekuatan batin yang dialami oleh seseorang yang belum mencapai tingkat kesucian. Jadi kilesa yang sangat kasar itulah bagi orang yang belum mencapai tingkat kesucian, kesadarannya masih di bawah 70%. Umumnya kita sebagai manusia menganggap kilesa sebagai hal yang wajar. Wajar untuk kita mengalami rasa bosan, kantuk, capek, dan bentuk-bentuk kekuatan batin lainnya. Sehingga banyak dari kita enggan untuk melenyapkan hal tersebut. Jadi banyak orang mempunyai salah tanggapan bahwa ngantuklah dan sebagainya itu wajar. Padahal kita harus, itu adalah kekotoran batin kita. Kalau nggak dilenyapin, dia akan membuat sarang penyakit. Biasanya bila kita bosan, kita akan mencari aktivitas yang menghilangkan rasa bosan tersebut. Seperti menonton televisi atau main game. Sedangkan bila capek, kita akan pergi tidur. Namun menghilangkan rasa bosan, capek, kantuk, dan sebagainya dengan mencari kegiatan lain adalah tindakan yang salah. Nah, tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Tindakan tersebut hanyalah cara kita menghibur diri ketika kilesa muncul dalam diri kita. Coba halaman 3 kita lihat lagi bahwa itu sebenarnya itu salah ya. Perasaan-perasaan seperti capek, bosan, kantuk, dan sebagainya merupakan kekotoran batin yang timbul akibat bentuk kama lampau kita. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia dengan membawa kama mereka masing-masing. Yaitu kama bandu, kama patisarano, kama sakomhi namanya. Kilesa sendiri bisa dilenyapin dengan cara mempunyai pandangan benar akan bentuk kekuatan batin. Pandangan benar merupakan hal yang sangat penting supaya kita dapat memiliki moral yang benar dan tidak memiliki kehendak yang salah. Jadi pandangan benar itulah yang bisa mengarah kita mau meditasi. Seseorang yang memiliki kehendak yang salah akan berpikir bahwa segala sesuatu yang ia dapat adalah takdir dari Tuhan. Sehingga orang tersebut akan berusaha untuk mencari pembuat takdir tersebut, bukan mencari penyebab yang sesungguhnya. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi disebabkan oleh buah kama lampau. Oleh karena itu, yang harus dilenyapkan adalah sebab tersebut, bukan malah mencari sosok pembuat takdir. Jadi sebenarnya takdir kita itu kita lahir karena kama kita. Harusnya kita selesaikan kama lampau kita, yaitu mengikis segala kekuatan batin. Nah, istilah Tuhan itu bisa aja kita memakai istilah apapun yang jelas bahwa yang membuat kita dari unsur menjadi manusia itu banyak orang tidak tahu tentang hal yang tidak kelihatan itu. Nah, istilah itu terserah mau kita pakai istilah apapun itu sama aja. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki banyak timbunan kama.
akibat kelahiran lampau dan tidak mudah bagi kita jika ingin menguras semua karma tersebut. Maka beruntunglah kita beragama Buddha. Sang Buddha telah mengajarkan pada kita tentang satu jalan mulia berunsur 8 SJMBD yang bisa membantu kita menuju pantai seberang. Karena kita melihat sila samadhi, tanpa samadhi nggak bisa. Untuk bisa mencapai pantai seberang atau nibbana, kita harus menjalankan praktek meditasi yang termasuk dalam satu jalan mulia berunsur 8 SJMBD. Karena mustahil bagi kita untuk mencapai nibbana hanya dengan mempraktekkan sila aja tidak cukup. Jadi kita harus menggunakan meditasi. Coba kita lihat nomor 5. Meditasi adalah praktek untuk mengikis kilesa, ya, sesuai judulnya, dengan cara menyeimbangkan pikiran. Kunci keberhasilan dalam bermeditasi adalah dengan memiliki kesungguhan hati dan terampil menangani hambatan-hambatan baik fisik maupun mental. Hambatan fisik yang dimaksud di sini adalah rasa sakit yang muncul di fisik kita seperti rasa sakit di kaki. Hambatan mental adalah objek-objek lain yang terus-menerus silih berganti memenuhi pikiran kita. Selain itu, pilihan objek yang tepat juga bisa membantu kita mencapai keberhasilan dalam meditasi. Objek yang tepat dalam meditasi adalah dengan menggunakan objek jasmani atau nama rupa. Jasmani adalah salah satu objek yang paling mudah untuk diamati karena jasmani kita sering mengalami rasa sakit. Coba kita lihat halaman 6. Apabila dalam meditasi kita mengalami rasa sakit pada fisik jasmani kita, yang harus kita lakukan adalah mengamati dan mencatat rasa sakit tersebut, mulai dari muncul, berlangsung, hingga akhirnya lenyap. Dengan melakukan praktek ini, kita akan bisa melihat anicca, ketidakkekalan. Karena pada dasarnya segala sesuatu tidaklah tetap atau permanen. Jadi muncul, berlangsung, dan lenyap. Ketika kita sudah berhasil melihat anicca dan mengikis kilesa, maka berbahagialah kita karena telah berhasil menemukan rakit yang akan membawa kita ke pantai seberang. Salam Dhamma. Apa madena sampadeta, terus berjuang dengan penuh kesadaran. Nah, ini Bante